Oh, Manchester is wonderful. I wanna be. Main turbin startup. Tindakan penjagaan awal turbin atau generator umum. Catatan: Anda harus mematuhi rekomendasi dan tindakan pencegahan Westinghouse untuk memastikan pengoperasian turbin yang andal. Tindakan pencegahan ini tercantum di bawah ini. Turbin Westinghouse ini memiliki dua kategori starter turbin, yaitu start dingin dan start panas. Start dingin dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam sel turbin tahap pertama atau suhu I.P, suhu logam cincin pisau kurang dari 121,1 derajat Celcius. Start dingin biasanya dilakukan setelah turbin dimatikan selama 1 minggu atau lebih. Jika start dingin akan dilakukan, turbin harus diputar ke kecepatan yang dikurangi sampai suhu tahap pertama mencapai 121,1 derajat Celcius untuk jangka waktu yang ditentukan dalam grafik start dan pemuatan. Start panas dilakukan ketika suhu logam permukaan bagian dalam cangkang tahap pertama di atas 121,1 derajat Celcius. Hot start biasanya dilakukan ketika unit sudah shutdown selama kurang dari 1 hari. Turbin tidak memiliki periode rendam sebelum 3600 rpm. Terlepas dari jenis-jenis start, manual Westinghouse dan grafik start dan pemuatan harus dilakukan untuk menentukan jenis start, kecepatan roll, waktu rendam, dan kecepatan pemuatan awal. Pembahasan berikut menjelaskan cara menentukan jenis start menggunakan petunjuk ini. Yang pertama, jangan sekali-sekali mencoba memutar atau menyinkronkan turbin dan generator jika salah satu katup throttle dan governor red stop tidak beroperasi dengan benar. Kemudian, selama memulai menjalankan dan memastikan bahwa kondisi uap boiler sesuai dengan suhu turbin. Minimalkan perbedaan temperatur antara steam utama dan hot reheat steam. Kemudian, motoring generator harus dihindari. Kemudian, turbin tidak boleh dioperasikan dengan tekanan buang lebih dari 127 mmHg/a atau minus 635 mmHg vakum saat kecepatan 2/3 dari nilai atau lebih tinggi. Setelah melepas unit dari servis, vakum tidak boleh diputus sampai turbin kurang dari 2/3 dari kecepatan terukur, yaitu 2400 rpm. Kemudian, pengoperasian pada beban rendah yang memerlukan penggunaan semprotan knalpot air harus dilakukan seminimal mungkin karena erosi uap air dari ember tahap terakhir. Kemudian, minimalkan pengoperasian manual semprotan knalpot. Kemudian, minyak pelumas untuk bantalan turbin dan generator harus lebih besar dari 32,2 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Kemudian, pemanfaatan grafik awal dan pemuatan sangat penting sebelum dan selama turbin startup, operasi normal dan padam. Kemudian, periksa suhu logam turbin secara teratur untuk memastikan tidak melebihi kecepatan RAM yang ditentukan oleh grafik awal dan pemuatan. Kemudian, periksa ekspansi diferensial turbin dan ekspansi sel selama operasi. Lalu, periksa getaran turbin secara teratur selama pengoperasian turbin. Kemudian, saat turbin trip, segera verifikasi. Yang harus diverifikasi yaitu yang pertama, katup turbin tutup. Yang kedua, output generator menjadi 0. Yang ketiga, pemutus keluaran generator terbuka. Yang keempat, pemutus medan exciter terbuka. Yang kelima, mulai pompa oil aux. Jangan menunggu start otomatis. Turbin dimatikan, jangan menutup poros turbin jika suhu oli pelumas kurang dari 26,7 derajat Celcius. Speed hold ranges all critical. Jangan menahan kecepatan turbin di bawah 800 rpm selama lebih dari 5 menit. Kedua, hindari pengoperasian pada kecepatan kritis turbin. Bagan di atas menggambarkan rentang kecepatan kritis atau dalam garis arsir sirang merah di atas garis RPM dan kisaran kecepatan redam normal berwarna hijau di bawah garis RPM untuk turbin ini. Turbin operational limits, batas operasional turbin. Yang pertama, tekanan uap maksimum sesaat sampai 180 bar, terus menerus sampai 173,8 bar. Yang kedua, suhu uap maksimum
sesaat sampai 551,7 derajat Celcius. Yang kedua, terus-menerus sampai dengan 540,6 derajat Celcius. Yang ketiga, suhu diferensial maksimum antara suhu katup throttle LH dan RH sesaat sampai 37 derajat,8 Celcius. Dan yang kedua, secara terus-menerus sampai dengan 10 derajat Celcius. Yang keempat, perbedaan suhu maksimum antara LH dan RH ketika memanaskan ulang uap sesaat sampai dengan 37,8 derajat Celcius. Kemudian secara terus-menerus sampai 10 derajat Celcius. Dan yang kelima, temperatur knalpot maksimum sampai dengan 79,4 derajat Celcius. Yang keenam, getaran bantalan maksimum. Yang pertama, bantalan 1 dan 2 sampai 127 mm. Bantalan 3 sampai 7 sampai dengan 177,8 mm. Dan yang ketujuh, temperatur thrust bearing oil maksimum sampai dengan 73,9 derajat Celcius. Dan yang kedelapan, temperatur thrust bearing metal maksimum sampai dengan 87,8 derajat Celcius. Kemudian temperatur journal bearing oil maksimum sampai 73,9 derajat Celcius. Dan yang 10, temperatur journal bearing metal maksimum sampai 107,2 derajat Celcius. Dan yang ke-11, ekspansi diferensial maksimum panjang sampai dengan 470 alarm, kemudian 440 trip. Kemudian pendek sampai 1,30 alarm, kemudian 1,60 trip. Ekspansi sel turbin maksimum sampai 3,6 cm. Dan yang selanjutnya, maksimum governor and thrust sampai 381 mm sampai 254 mm. Kemudian maksimum generator and thrust sampai dengan 2159 mm sampai 2286 mm. Kemudian eksentrisitas maksimum sebelum berputar sampai dengan 50,8 mm. Kemudian suhu oil maksimum keluar dari pendingin oli pelumas sampai 48,9 derajat Celcius. Selanjutnya, kenaikan suhu maksimum di seluruh bantalan sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya, jangan menjalankan turbin sampai rotor turbin dipanaskan dengan benar. Kemudian, semua instrumen pengawasan turbin harus dipantau secara teratur. Perbedaan suhu maksimum antara steam utama dan steam reheat. Beban 100% atau 10 derajat Celcius, beban 50% atau 23,9 derajat Celcius, kemudian beban 0% atau 148,9 derajat Celcius. Kemudian tekanan balik terus-menerus maksimum mutlak sampai dengan 127 mm Hg. Kemudian vakum sampai dengan 635 mm Hg. Unit beban maksimum dengan pemanas air umpan tidak berfungsi. Pertama, semua pemanas tidak berfungsi dimulai dengan pemanas tertinggi sampai 50%. Dan yang kedua, pemanas tekanan tertinggi dalam layanan dengan pemanas tekanan rendah yang berdekatan tidak berfungsi. 2 heaters 90%, 3 heaters 80%, 4 heaters 70%, 5 heaters 60%, 6 heaters 50%. Final preparation for rolling the turbine or generator. Periksa turbin di tempat. Yang pertama, pastikan bahwa tekanan uap utama setidaknya 51,7 bar dengan setidaknya 37,8 derajat Celcius superheat. Kemudian, periksa saluran oli bantalan untuk aliran dan temperatur yang tepat. Kemudian, pastikan bahwa semua pintu akses ke sel turbin ditutup. Kemudian, verifikasi bahwa peralatan sistem pendukung turbin beroperasi dengan benar. Memverifikasi bahwa aliran, tekanan suhu, dan level normal. Kemudian, pastikan bahwa tekanan segel uap turbin normal. Lalu, pastikan keluaran knalpot siap untuk digunakan dan temperatur knalpotnya tetap.
Kemudian, pastikan bahwa saluran uap utama dipanaskan dan dikeringkan. Kemudian, pastikan bahwa pendingin oli pelumas turbin berfungsi dan suhu oli pelumas turbin di atas 43,0 derajat Celcius. Lalu, pastikan bahwa pendingin cairan EHC berfungsi dan cairan EHC di atas 29,4 derajat Celcius. Lalu, periksa instrumentasi pengawasan turbin untuk data yang tidak benar. Turbin dingin, mulai pemanasan. 1. Masuk ke sirkulasi H2O cooling tower yang berwarna ungu. Atur semua kipas cooling tower pada kecepatan rendah. Yang kedua, masuk ke generator seal oil system yang berwarna hijau. Mulai ACSO BKUP PMP. Hal ini diperlukan agar turbin dapat mengunci dengan benar. Yang ketiga, masuk ke turbin EHC valve panel yang berwarna hijau. Pilih tombol mengunci dan tahan sampai tombol berubah dari merah menjadi abu-abu. Catatan, ini membutuhkan sekitar 1-1,5 menit. Yang A, pastikan turbin reheat stop dan katup intercept terbuka hingga 100%. Kemudian, masuk ke generator seal oil system yang berwarna hijau. Hentikan ACSO BKUP PMP. Pastikan ACSO BKUP PMP menunjukkan stop. Tempatkan ACSO BKUP PMP di auto. Langkah kelima, masuk ke LPHTR level control yang berwarna biru. Pastikan semua kontrol level normal dan pemanas darurat LP di auto. Dan yang langkah keenam, masuk ke HPHTR level control yang berwarna biru. Pastikan kontrol level normal dan darurat pemanas HP dalam auto. Yang ketujuh, masuk ke FWH extraction dan BFAS control yang berwarna biru. Pastikan semua katup pembuangan ekstraksi terbuka. Yang ke-8, buka pemanas LP 2, 3, 4, derater 12 STG dan derater dan glycol heater extraction mobs. Langkah ke-9, tutup atau verifikasi tutup HPHTR 6 dan 7 extraction mob. Pemanas ini tidak memiliki aliran air umpan yang memulainya saat ini. Perhatian, kegagalan untuk menyelesaikan langkah berikut setelah sinkronisasi akan mencegah generator mengambil beban dan turbin akan trip pada arus balik. Langkah ke-10, masuk ke turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Pilih valve post LMT disk sampai berubah menjadi merah. Pada keypad angka, masukkan nilai valve post limit maksimal 120. Pastikan jendela tampilan menunjukkan 00120. Kemudian, pilih akselerator RPM per menit hingga berubah menjadi merah. Berikutnya, pada papan tombol angka merah, enter atau pastikan tingkat akselerasi yang sesuai 120, 180, atau 360 RPM per menit. Selama start dingin, saat suhu turbin tahap pertama, ruang impuls atau suhu LP blade ring kurang dari 121 derajat Celcius, kecepatan putaran akan selalu 120 RPM per menit. Kemudian, pilih tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan tingkat akselerasi dan mengaktifkan sirkuit accelerometer. Pastikan jendela tampilan menunjukkan nilai yang diinginkan. Catatan, display demand akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 6-8 menetapkan nilai yang sesuai. Langkah 14, pilih tombol ref sampai berubah menjadi merah. Pada papan tombol, masukkan nilai titik tahan kecepatan awal 2250 RPM. Berikutnya, tekan tombol enter di sudut kanan bawah keypad untuk menyimpan nilai titik tahan kecepatan awal. Catatan, permintaan referensi akan menunjukkan nomor yang Anda masukkan. Jika salah, ulangi langkah 9 sampai dengan 11 untuk menetapkan nilai yang tepat. Pastikan jendela permintaan referensi menunjukkan 02250. Perhatian, saat meningkatkan kecepatan turbin, pantau dengan cermat getaran bantalan pada tampilan instrumen pengawas turbin. Saat mendekati rentang kecepatan kritis dan getaran mulai meningkat, naikkan aksel. Perhatian, pastikan bahwa tekanan uap utama lebih besar 51,7 bar dengan superheat minimum 0 Fahrenheit 37,8 derajat Celcius atau suhu saturasi
lebih 30 derajat, 8 Celcius. Langkah berikut akan memutar turbin uap. Pilih tombol go dan turbin akan berputar pada kecepatan 2250 rpm. Kemudian masuk ke turbin EHC valve panel hijau, pantau posisi katup throttle atau TV dan governor valve atau GV untuk pastikan GV berjalan hingga 100%, sementara TV untuk mengontrol kecepatan turbin. Kemudian masuk ke turbin TIG dan MTLO temperatur yang berwarna hijau. Berhenti atau pastikan motor turning gear berhenti. Langkah berikutnya, pindahkan dan pastikan motor turning gear di auto. Catatan, temperatur oli pelumas turbin harus di atas 45 derajat Celcius sebelum melebihi 1000 rpm. Langkah berikutnya, ketika kecepatan turbin lebih besar dari 800 rpm, stop dan pastikan pompa pengangkat bantalan turbin berhenti. Kemudian pindahkan pompa pengangkat bantalan turbin menjadi auto. Kemudian masuk ke turbin SVR-VRSY instrumen berwarna hijau. Pantau getaran dan suhu bantalan. Langkah berikutnya, masuk ke boiler thermofrobes yang berwarna merah gelap. Cabut thermofrob. Catatan, untuk start turbin dingin, waktu tahan pemanasan tidak dimulai hingga suhu cincin blade IP lebih besar dari 260 derajat Celcius. Start turbin yang hangat tidak memerlukan periode penahanan pemanasan. Kemudian masuk ke turbin metal temperatur yang berwarna hijau. Jika start turbin dingin, saat kecepatan turbin 2250 rpm dan IP suhu logam cincin pisau lebih besar dari 260 derajat Celcius, mulai hitung mundur waktu penahanan seperti yang dipersyaratkan oleh instruksi mulai dan memuat. Perhatian, pemindahan ke katup pengatur merupakan langkah penting. Jika dilakukan saat ini, langkah selanjutnya dari penerimaan busur penuh ke penerimaan busur parsial akan menciptakan gangguan sistem yang parah. Jangan lanjutkan dengan menghidupkan turbin sampai langkah-langkah berikut ini selesai. Langkah berikutnya, turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Pilih tombol rev hingga berubah menjadi merah. Kemudian, pada keypad angka, tekan 3450 dan enter. Pastikan jendela reference demand menunjukkan 03450. Pilih tombol go dan turbin akan melaju ke 3450 rpm. Langkah berikutnya, masuk ke menu SVRV SRY instrumen yang berwarna hijau. Pantau getaran dan suhu bantalan. Langkah berikutnya, masuk ke turbin EHC hard panel yang berwarna hijau. Ketika waktu penahanan 3450 rpm selesai, pilih transfer GV. Tombol untuk mentransfer kontrol turbin ke katup pengatur. Semua GVS dan TVS akan bergerak secara bersamaan. Masuk ke turbin EHC valve panel hijau, pastikan posisi GV menurun dari 100% ini akan menempatkan katup pengatur dalam mengontrol kecepatan turbin. Kemudian pastikan posisi TV meningkat menuju 100%. Ini membawa TV ke posisi terbuka penuh. Dan langkah terakhir, pastikan kecepatan turbin dipertahankan di dekat reference demand. Beberapa transient kecepatan kecil diharapkan selama transfer ini.